Abdurrahman bin Auf dan lainnya melakukan sebanyak 23 rakaat, betul? Umar tidak melarang. Kita tahu bahwa ijma'nya sahabat adalah maksum, ijma'nya sahabat maksum, orangnya tidak. Maka hukum pun tampak, Umar nggak melarang ketika menjadi khalifah ada orang yang 23 rakaat. Berarti nggak ada permasalahan. Nabi mencontohkan yang paling ringan 11 karena beliau mengajarkan kemudahan buat umatnya. Adapun yang mau lebih silakan, karena hukum asalnya sholatul lail masna masna, sholat malam 22 nggak berbilang. Ketika menjelang subuh witir ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu, cuma mau bilang apa? Karena kita dicuci otak kita sejak kecil beragama dengan organisasi, kadang ADART, partai, organisasi dan kelompok ini mengalahkan hukum Quran dan Sunnah. Itu yang terjadi. Saya tahu Ustaz, puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Saya tahu Ustaz, cuma organisasi kami bilang besok Idul Fitri. Mau bilang apa? Dia lebih takut kepada ADART kelompok ketimbang firman Allah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Terjadilah efek ibadah yang buruk. Padahal yang namanya ibadah pasti berefek positif. Seluruh ibadah Allah yang bilang la'allakum tattaqun, orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa dengan puasa tersebut. Kalau kalian sudah bertakwa dengan puasa, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan, Allah berikan furqan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, selalu diberikan solusi dalam kehidupan ini. Ayat kelanjutannya tentang puasa ini, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang berpuasa dengan tahapan tadi itu semua, Islam, iman, taat, benar, kemudian dia orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang menjaga kemaluannya. Rasa malu timbul. Orang kalau puasa malunya timbul. Wallahu alam, akhi fillah. Saya ini penikmat matahari siang. Ya, dalam dakwah saya nggak pernah mengenal yang namanya mobil di Jakarta. Saya selalu pakai motor. Jadi saya tinggal di Bogor, Jakarta, saya pakai motor. Satu hari itu minimal 250 kilo motor yang saya gunakan setiap hari. Makanya jangan beli motor bekas saya, jangan gitu. Kesian tuh motor. Ya. Itu panas, masya Allah ya, bulan Ramadan. Orang suka mengatakan, ya Allah Ramadan panas. Emang arti Ramadan al-harru, panas. Ya, kita nggak paham, pengen Ramadan dingin, ganti aja namanya al-burdu gitu loh ya. Ya namanya Ramadan ya panas. Ramadan panas. Masya Allah ya, buat kami yang menikmati panas di atas kendaraan, harus mengajar di instansi siang-siang gitu ya. Bahagianya kalau dengar azan zuhur. Aduh, dua kebahagiaan yang kami rasa dah. Selain maghrib, zuhur juga. Kalau udah dengar azan zuhur tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung bayangin masjid yang ada pohon rindang, parkir tempat adem, buru-buru cari tempat air wudhu yang dingin, dan kita yakin masjid mana tempat wudhu ada CCTV-nya, nggak ada kan? Aduh, nyalain ya Allah dinginnya ya, masya Allah. Padahal belum batal wudhu lagi, gitu ya. Umur kita nggak ada yang tahu, betul. Nggak ada yang tahu, udah nggak ada yang tahu, insya Allah ya. Nggak mungkin dia kayak minum, nggak mungkin gitu. Insya Allah nggak ada yang tahu. Cuma nggak ada yang berani melakukan itu. Jawabannya simpel. Antum minum nggak? Enggak. Bener. Wallahi enggak, gitu ya. Kenapa? Allah ngeliat gitu. Rasa malu timbul loh. Entah, walaupun ayat belum kita hafal, cuma maksud sudah sampai. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita ajan dulu, bisa dulu ya. Nanti kita lanjutkan sedikit ya. Ya, ya'lamuna ma taf'alun. Ada dua malaikat yang mencatat. Sadar itu timbul, puasa membangkitkan iman.
Ya kalau nggak percaya ntar habis isya kita terusin dah ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit kajian kita, kemudian kita bisa berdialog, bertanya jawab. Pada Al-Ahzab ayat 35 ini ayat yang sering digunakan oleh ulama untuk menjadi hujjah atau dalil yang berkaitan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mau berpuasa. Karenanya Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milikku, maka aku yang akan membayarnya. Jadi Allah yang akan memberikan tingkatan-tingkatan buat orang yang berpuasa, tergantung dari kadar iman orang yang melakukannya. Kemuliaan puasa tersebut adalah menjadikan as-shaimin was-shaimat, orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan ini, menjadi orang yang wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang otomatis bisa menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang kalau sudah bulan puasa rasa malunya itu tinggi. Konten puasa bikin orang punya rasa malu. Mungkin imannya belum seberapa, cuma malunya sudah menghiasi hidupnya. Yang tadinya tidak pakai kerudung, bulan puasa pakai kerudung loh. Kita kadang-kadang kalau melihat acara-acara di media, televisi dan lain sebagainya, itu pembawa acara tidak ada yang pakai kerudung kalau hari biasa. Paham warna-warna rambut, terfitnah mata karena memandangnya. Nanti bulan Ramadan sampai kita lupa rambutnya apa waktu itu ya gitu. Karena pakai kerudung semua. Selesai Ramadan kita nanya lagi, ini yang kemarin pakai kerudung hijau nih, begitu ya. Jadi manusia punya rasa malu. Yang pakai baju nggak senonoh pun malu. Mereka orang yang menjaga kemaluannya. Keengganan berbuat dosa dan maksiat timbul karena puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluannya otomatis orang yang bisa mengingat Allah dengan ingatan yang besar sekali. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang yang mengingat Allah baik laki-laki maupun perempuan, ternyata mengingat Allah ini berkaitan dengan tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan. Bukan berarti kita nggak bermaksiat. Orang mana yang nggak berdosa? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini pasti berbuat dosa. Enggak ada orang yang maksum. Enggak ada orang yang enggak berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Ada yang sok ngomong, ya ana sih alhamdulillah Zat, udah 2 minggu nih anak enggak berdosa Zat. Nomor telepon antum berapa nih? Berteman sama orang maksum nih. Nggak ada lah orang yang nggak berdosa ya, orang pasti berbuat dosa. Tapi dari orang yang berbuat dosa ini kata Allah yang paling Allah sukai yang mau bertobat. Ya, orang yang berpuasa orang yang akan mawas diri, menjadi orang yang bertakwa, memiliki furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Sehingga nggak terpancing dengan apa yang ada, kecuali berdalilkan Quran dan Sunnah. Seperti ulama mencatat dalam bukunya bahwa orang yang berpuasa itu boleh melakukan beberapa hal karena memang ada dalil yang memperbolehkannya. Tapi kalau orang yang nggak sampai dalil pun bingung, masa sih gitu ya. Yang pertama, orang yang berpuasa itu kan di bulan Ramadan boleh bangun dalam keadaan junub. Ini kalau kita nggak pahamin dalilnya, waduh, itu betul tuh Ustaz. Ya katanya sih begitu. Ya.
Karena memang ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis dari Ummu Salamah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajar wa huwa shaim. Summa yaktasil wa yasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kesiangan, matahari sudah meninggi. Kemudian beliau pun mandi dan beliau melanjutkan puasa. Ini dalil jelas bahwa orang yang bangun junub langsung aja mandi terusin puasa, walaupun mungkin dia tidak sahur, karena sahur hukumnya sunnah. Ya, sahur hukumnya sunnah, tapi jangan diremehkan, karena yang Rasul contohkan orang yang sudah tarawih bersama imam berpahala seperti tahajud semalam suntuk. Orang yang sholat malam dan witir bersama imam seperti tahajud semalam suntuk. Yang disunahkan itu kalau habis witir sampai rumah tidur kita, itu lebih baik. Kemudian bangun malam, Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Disuruh sahur. Nabi pun ajarkan sahur yang ringan, karena bertanya sahabat, kapan mata tasahhara Rasulullah, kapan sahurnya Rasul? Karena orang menerjemahkan sahur macam-macam. Ada yang jam 1 malam udah megang mic musola, betul. Ada yang tengah malam udah manggil-manggil orang, sahur, sahur, mat, bangun mat, sahur, sahur, gitu ya. Sampai orang yang lagi tidur terganggu tuh nggak boleh lagi ya. Jangan paksakan, sudahlah. Kita tanya saja sama sahabat, kapan sahurnya Rasul? Sehingga ditimbulkan sunnah bahwa mengakhiri sahur itu merupakan sunnah. Kata Anas bin Malik, kenapa mesti Anas, Tad? Karena beliau yang memang tinggal sama Rasul. Mata tasahhara Rasulullah ya Anas, kapan Rasul itu sahur? Apa kata Anas bin Malik? Tasahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'an taqra'al ayat 50 ayat qabla subuh. Sahurnya Rasul itu seperti engkau baca 50 ayat sebelum azan subuh. Sekali lagi, sahurnya Rasul seperti kau baca 50 ayat sebelum azan subuh. Karena ada hadis yang mengatakan kulu wasrobu hatta tasma' adzana Ummi Maktum. Makan minum sahurlah kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Antum tahu siapa Ummi Maktum? Sahabat Nabi yang buta. Adzana Bilal fi fajril awal. Bilal itu azan pada fajar yang pertama, fajar kadhib, malam. Sedangkan Ummi Maktum ketika fajar subuh, fajar shadiq, dan dia buta, kecuali dibilangin udah fajar, no, udah fajar yang betul, iya, baru Allahu Akbar. Berarti sampai mantep, kelihatan dulu itu fajar baru dia azan. Seperti 50 ayat sebelum azan subuh. Kebayang nggak sama antum 50 ayat sebelum azan? Antum baca Quran 50 ayat. Yang biasa ngaji berapa menit 50 ayat? 15 20 menit. Ya kurang lebih lah. Kalau yang biasa ngaji 15-20 menit lah. Kalau yang belum biasa 2 hari juga nggak beres-beres urusannya. Ngaji selembar, baru ngaji selembar ngebet belakang sudah. Ya Allah lama betul, ya Allah gitu. Kalau yang udah biasa mah enggak lah, insya Allah ya. Jadi kurang lebih 15 menit sebelum azan itu sahurnya Rasul. Nah di kita dibilangnya imsak, betul. Padahal imsak ini ya di Arab tidak ada. Ada di Melayu, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, negeri Melayu ini imsak ada. Imsak ini ijtihadnya ulama, sebenarnya baik, cuma kita menyikapinya frontal, menganggap imsak itu nggak boleh minum lagi, nggak boleh makan lagi. Padahal nabinya bilang makan minum sahur sampai mendengar azan subuh. Tasyaharu wala bi juz'im mimma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Tasyaharu wala bit tamar, sahurlah kalian walaupun dengan sebutir kurma. Mudah kan? Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Jadi nggak memberatkan.
Tapi rumor di masyarakat kadang kita orang tua nih nggak ngaji. Kalau ngomong sama anak asal jelepak saja gitu loh. Sahur, makan yang banyak biar nggak lapar, minum yang cukup biar nggak haus, begitu katanya. Ini orang tua nggak mudeng sama dalil ini. Padahal kita punya lambung ini sensitif loh. Kalau masuk barang kerja tuh lambung langsung. Makanya Nabi nggak nyuruh makan banyak, nggak ada dalilnya tasyaharu biruzin sohnan wahidan gitu. Sahurlah kalian dengan nasi sepiring mentung, nggak ada. Tapi seteguk air sebutir kurma supaya lambung nggak banyak kerja. Karena kalau kita isi penuh waktu sahur, habis subuh lambung kerja kayak lagi molen mau ngecor tuh. Kalau kurang air kan dehidrasi urusannya. Yang paling baik kalau sahur jangan banyak-banyak. Tuh, ya. Jadi ini kemudahan yang Islam tawarkan. Nah, sampai kapan? Sampai mendengar azan subuh. Jadi azan yang mana yang kamu dengar pertama kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih megang air begini. Allah, minum. Masih boleh. Sampai la ilaha illallah. Udah jangan. Ada ajan lagi tak. Allahu Akbar, Allah. Minum lagi jangan. Yang pertama. Ya, ini antum suka nyambung-nyambung. Mana kita tahu kesiangan tuh yang azan kan? Azan yang pertama sama dengan orang buka. Kalau puasa itu kan berbuka kan ada dua istilah. Yang pertama namanya takjil, yang kedua namanya iftar. Ini tolong nih ya, yang biasa melakukan aktivitas buka puasa bersama itu bedakan tempat takjil sama tempat iftar. Karena yang namanya takjil itu mempercepat berbuka, iftar makan berat. Jadi kalau sudah masuk waktu langsung buka, semuanya buka, tidak ada patokannya azan. Muazin juga suruh buka dulu baru azan. Ini kadang-kadang muazin disuruh azan belum buka, kesian. Azannya kayak mau nangis. Cuma dia yang belum buka, yang lain udah gitu. Suruh batal dulu. Bismillah, minum, dahabat dhoma, wabtalatil uruq, wasabatil ajru insya. Korma ada ganjil, takjil. Makan korma 1, ya 3, ganjil aja sudah. 23 juga ganjil. Jangan suka dibuat-buat ya. Sedikit sekedar batal saja. Kalau sudah batal, kumur sholat. Kan ganjil iya culunnya banyak ya. Karena nanti banyak juga anak-anak muda ini suka buka puasa bersama ya. Saya nggak tahu kalau di Bali, kalau di Jakarta ini tradisi nih Pak. Ya. Anak-anak kita tuh suka buka puasa bersama di mall di mana gitu ya. Orang tuanya senang banget orang anak-anaknya buka puasa bersama gitu. Tapi nggak mereka perhatikan masalah sholat maghribnya. Berapa banyak orang yang iftar tidak takjil, sehingga makan berat langsung, akhirnya maghribnya rusak. Orang tua nanya, gimana nak tadi buka puasa? Oh mah, makanannya mantep mah. Terus salat maghribnya, ya nggak sempet mah. Kan bahaya ya kalau sampai anak ini buka tapi nggak sholat. Makanya memang perlu dipahamilah dengan ilmu lah. Nah jamaah yang Allah muliakan, beberapa hal yang diperbolehkan. Salah satunya bangun dalam keadaan junub. Kalau memang tertidur silakan. Makanya nanti ada manfaat kita berniat sekali untuk sebulan. Berniat sekali untuk sebulan. Ya. Bukan berarti tiap hari kita nggak boleh berniat. Ya bagus untuk memantapkan ibadah puasa kita. Cuma sekali sebulan itu diperbolehkan. Khawatirnya kita nggak berniat, kita terbangun dalam keadaan terlambat. Wallahu alam bishawab. Yang kedua yang diperbolehkan oleh orang yang berpuasa, orang yang berpuasa ini boleh yakni mandi dalam keadaan puasa. Asal kita mengetahui hukum hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum secara umum, berhubungan intim, ya, kemudian muntah secara berlebihan dalam keadaan mabuk, kemudian orang yang gila sampai dia sadar dan seterusnya. Nah, orang yang mandi, orang yang membasahkan kepala boleh,
nggak ada permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasubbul ma'ala ra'si wa huwa shaim. Beliau membasahkan kepala dalam keadaan berpuasa, boleh, silahkan, nggak ada permasalahan. Sikat gigi orang yang puasa boleh. Orang yang berpuasa menggunakan tetes mata boleh. Orang yang berpuasa menggunakan sipat mata celak buat perempuan boleh. Orang yang berpuasa bahkan ijtihad ulama menyuntik pun diperbolehkan. Transfusi darah pun diperbolehkan. Berbekam pun diperbolehkan selama nggak menimbulkan mudarat. Maka orang yang berpuasa diberikan banyak kemudahan. Orang yang berpuasa boleh mencicipi masakan buat perempuan khususnya. Mencicipi ya, bukan menikmati, beda ya. La ba'sa yadzuqul khal malam yudkhilhu, kata Ummu Salamah, tidak apa-apa kamu mencicipi makanan selama nggak masuk ke dalam mulut. Jadi sekedar saja. Oh ya ini pedas. Oh ya ini asin, sekedar saja. Pakai sedikit nih. Ah boleh. Tudzuk. La ba'sa yadzuq, dzuk itu rasa, bukan menikmati. Nyobainnya jangan pakai centong. Kurang lagi. Ya yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Ya makanya jangan dipersulit. Agama ini nggak mempersulit, tapi jangan memudah-mudahkan. Karena semua yang namanya agama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Inilah keindahan Ramadan. Kelebihan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan harus tahu nih, ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kebaikan malam ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dan disyariatkan untuk beriktikaf. Ittakhadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam. Dicontohkan sama Nabi 10 hari terakhir atau semampunya kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Namun yang dikatakan iktikaf itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam masjid. 3 ibadah yang wajib di masjid dilakukannya. Yang pertama iktikaf, ya. Yang kedua tahiyatul masjid. Kita kalau tahiyatul masjid ya di masjid. Yang ketiga syuruk. Jadi di luar masjid nggak diperbolehkan ini. Makanya ada orang bilang kalau rumah lebih baik buat perempuan, saya iktikaf di rumah, Ustaz. Nggak ada dalilnya. Iktikaf ya di masjid. Kalau memang kewajiban nggak menghalangi dia, perempuan boleh iktikaf. Tapi kalau masih ada kewajiban, kewajiban lebih utama. Terus kalau kami nggak iktikaf, kami nggak bertemu Lailatul Qadar. Nggak ada yang bilang iktikaf saat ketemu Lailatul Qadar. Cuma masjid ini lebih layak didatangi oleh malaikat. Karena dalilnya umum. Nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyuta allati fi surah wal kalb. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patungnya, ada anjingnya. Masjid tidak ada. Sehingga lebih layak, namun nggak jadi sebuah syarat. Makanya kalau rumah kita bisa setting seperti masjid, tidak ada hal-hal yang menghalangi malaikat masuk. Wallahu alam. Mungkin Allah akan datangkan kemuliaan. Apalagi tempat tersebut bersih, sering dibacakan Quran. Umum tadi hadis mengatakan nazarat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Begitu pula nanti ketika Idul Fitri. Ya secara umum hadis sudah dikatakan di awal, puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Jadi jangan lagi bertentangan kita kalau sudah begitu. Tapi kan Ustaz, Saudi sama kita duluan kita 4 jam loh Ustaz. Saudi lebih lambat 4 jam. Kenapa dia duluan Idul Fitri selamanya kita belakangan? Ada yang nyaut, kalau saya sih jalan tengahnya aja Tad. Saya kalau puasa ngikutin pemerintah Tad. Buka ngikutin Saudi Tad. Kurang 1 enak. Ya, Allah juga tahu akan ada negeri Saudi, akan ada Indonesia, tapi dalilnya nggak berubah. Puasa dengan melihat bulan, bukan melihat Saudi. Lain sama nanti Idul Adha. Allah yang mengatakan dengan tegas, Al-Hajju Arafah, haji ya wukuf di Arafah. Ada khilaf mungkin nanti, tapi kalau antum megang hadis, kata Nabi, Abdu alaikum bin nawajiz,
gigit hukum dengan gigi geraham, selamat kita insya Allah. Karena kita berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, buat orang perempuan berkaitan dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini artinya Id kembali. Fitri ini menggunakan ta, yakni artinya makan pagi, futur, bukan kembali suci. Nggak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kita berbuat salah kapan saja, tapi Idul Fitri itu saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair, sifatnya tambahan. Semoga Allah terima puasa kami dan puasa kalian. Begitu pula saling mendoakan. Ya, karena kita berharap puasa ini diterima oleh Allah. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib, fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu gak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada nggak sholat id? Masak tak? Nggak ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Gitu. Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita nggak sholat, bukan. Berangkat sholat id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini semua kemuliaan yang Islam perintahkan kita untuk seperti itu. Selesai Idul Fitri, esok harinya Sittan min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Merasakan betapa indahnya agama insyaallah. Lebih meluaskan kalimat dan bahasan, kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya silakan yang mau bertanya, mau mencatat silakan ya. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah perempuan yang sedang berhalangan bolehkah berwudu? Boleh. Bahkan dalam ritual ihram, perempuan yang dalam keadaan haid suruh mandi. Tapi bukan berarti menjadi suci boleh sholat, tidak. Ya. Makanya i'malu masyi'ti ila tawaf, lakukan sekehendakmu wahai Aisyah kecuali tawaf. Ya, kalau tawaf sholat. Nah ya, jadi perempuan boleh berwudu bukan tidak, tapi tidak menghilangkan, tidak menjadikan dia suci untuk beribadah. Wallahu alam bishawab. Kadang-kadang wudu itu manfaatnya macam-macam. Ya, yang utama ya menjadikan orang yang berwudu itu suci. Tapi kalau orang yang berhalangan nggak terkena ini, dia mungkin bersih dengan wudu tapi nggak suci dari hadas. Allahu a'lam. Jika memberi sesuatu pada orang lain, sebaiknya sembunyi-sembunyi. Namun hal itu justru membuat kita dianggap pelit oleh orang tua. Bagaimana sikap kita sebaiknya kepada orang tua? Apakah tetap membiarkan kita dianggap pelit, atau kita harus menyebutkan pemberian-pemberian kita kepada orang lain dan atau saudara-saudara kita? Tetaplah bertahan untuk menjaga rahasia sunnah sedekah yang kita keluarkan. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahulah. Kecuali yang sifatnya wajib. Anda bisa menyiasati kalau yang namanya zakat mal yang Anda keluarkan, terang-terangan sama orang tua. Ini zakat mal saya kasih kakak saya yang susah nih mah, ya Pak ya, saya kasih nih, insya Allah manfaat. Tapi kalau buat yang sunnah jangan, cukuplah Allah yang tahu. Ya. Karena memang sunnahnya seperti itu. Ya banyak sekali lah kasus mulia yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Salah satunya Ali lah. Ketika beliau menjadi khalifah, itu beliau orang yang gemar keliling malam memberikan sedekah pada janda-janda miskin. Ketika beliau dibunuh oleh Ibnu Muljam ya, dengan 9 bacokan di lehernya,
Ketika mayitnya dimandikan, di sela-sela bacokan di lehernya itu ada kulit-kulit kapalan. Ini menjelaskan bahwa inilah bekas tambang ketika beliau membawa gandum yang berat. Berarti selama ini Ali lah yang membawa bantuan buat orang miskin, yang orang nggak ada yang tahu. Khalid bin Walid ketika mayitnya dimandikan, dibuka bajunya, dimandikan mayitnya, orang menyaksikan yang memandikan saat itu, tidaklah pada pori Khalid dalam badannya kecuali ada bekas sayatan pedang dalam perangnya. Ini sebuah kemuliaan. Merahasiakan sesuatu yang sunnah merupakan kemuliaan dalam Islam. Wallahu alam. Jadi jangan terpancing. Orang yang sukses itu orang yang nggak terpancing ke permainan orang lain. Ya, jadi kalau seandainya kita berbuat sebuah kebaikan, ya ujiannya komplain. Ujiannya orang menghardik kita. Kita jangan terpancing. Apalagi antum punya masa lalu yang buruk. Sekarang sudah bertobat. Udah, jangan perlu orang lain tahu. Antum melihat dalil dalam riwayat Imam Muslim tentang 3 hal yang menimbulkan manisnya iman. Yang ketiga, nanti bahasannya akan datang kita bahas di masjid yang lain ya. Di bahasan yang ketiga itu ada yakni ayakraha yauda fil kufr badait anqadahullah kama yakrahu ayyudzafa wajhu fin nar. Orang bisa merasakan manisnya iman kalau dia membenci akan masa lalunya yang buruk. Jadi yang paling baik dia punya masa lalu yang buruk, dia tutup, udah orang nggak perlu tahu. Cuma kadang-kadang Ustaz, ini kadang-kadang Ustaz, emang hidup ini kadang-kadang sih Ustaz ya. Aduh, saya udah nggak mau macem-macem Ustaz, cuma dia mancing-mancing saya. Aduh, kalau dia tahu siapa saya, tuh kan. Tuh. Kita ngomong yang enggak-enggak, timbulnya apa? Muskilah ya. Kamu beruntung ketemu saya sekarang, kalau dulu aduh. Dia buka tangannya kiri kanan biar kelihatan tatonya, betul. Mending tato bagus, tulisan doang, jangan menangis emak, begitu doang. Bikin orang takut ya. Jangan suka bangga sama dosa, apalagi senyum-senyum dengan dosa sendiri. Jangan tangisi dosa di masa lalu. Ini kadang-kadang kita tergolong orang yang senyum sendiri. Antum kenapa senyum sendiri? Ingat dulu gitu. Menangis bukan tersenyum ya. Nggak mungkin merasakan manisnya iman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Berapa lama iktikaf di bulan Ramadan? Yang paling afdol itu 10 hari terakhir. Adapun Lailatul Qadarnya di malam ganjil. Jadi jangan sampai kalau antum sudah yakin Lailatul Qadar turun malam 27, antum stop nggak iktikaf lagi, jangan. Enggak begitu bahasanya. Nabi itu mencontohkan iktikaf, dia ikat perutnya tuh 10 hari terakhir itu loh. Itu paling afdal. Ini kan permasalahannya orang udah labil dah kalau udah malam 27 ke sana labil. Kenapa? Bayangin rame takbiran ya. Orang pada belanja. Jangan tergolong orang yang senang dengan lalunya Ramadan. Jadilah orang yang sedih dengan lalunya Ramadan, itu lebih baik. Ya. Karena nanti banyak juga orang yang senang dengan berlalunya Ramadan, sementara orang-orang soleh menangis ketika berlalunya Ramadan. Ya, kita harus tergolong yang kedua, menangis ketika lalunya Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kalau manusia tahu betapa mulianya Ramadan, mereka minta setahun ini semua Ramadan. Setahun semuanya Ramadan. Buat yang nggak demen puasa, semuanya. Sebulan aja nggak beres-beres. Tapi kalau buat orang yang soleh, dia pengen Ramadan ini setahun kalau perlu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Ada lagi yang mau tanya silakan. Naam antum, barakallah. Fadal. Ayo. Naam. Iya itu aja. Barakallahu fiik. Iya, makanya kita bahas Al-Ahzab ayat 35. Antum buka-buka di rumah nanti ya. Sampai level orang yang berpuasa itu dengan tahapan Islam, iman, patuh, kemudian dia orang yang benar, orang yang sabar, orang yang khusyuk, terus sampai orang yang berpuasa. Efeknya gini supaya kita tahu bahwa nanti banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, rubba shaim kam min shaimin laisa lahu min syami ilal juwal atas. Berapa banyak orang yang puasa didapat cuma haus dan lapar.
Makanya harus tahu nih, paling tidak tahapan yang pertama, memang ujungnya nanti di kajian kita ujung nih, karena nggak mungkin kita kupas, waktunya tipis-tipis sekali ya. Tapi secara umum bahwa orang yang berpuasa, orang yang beriman, yang mungkin perlu kita bahas, apa itu iman? Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi orang yang berpuasa ini tahu ini bentuk imannya kepada Allah, sehingga yang namanya puasa ini adalah persembahan ibadah hanya untuk Allah. Bahkan Allah sudah mengatakan fa innahu li wa ana ajzibi tadi, puasa ini milikku, untukku, jangan kau berikan ke yang lain. Maka kau yang tahu bagaimana kemampuanmu dalam berpuasa, sehingga orang jangan jadi hakim buat agama orang lain. Jadi kita awali kenali itu dulu dengan tingkatan-tingkatannya tadi, musyaratah, muraqabah, kemudian kita mujahadah. Karena begini, umumnya ayat walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada kami, kuberikan hidayah. Hidayah datang karena kesungguhan. Ramadan ini bisa kita dapat la'allakum tattaqun kalau kita bersungguh-sungguh. Bentuk kesungguhan yang pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mempersiapkan datangnya Ramadan. Bagaimana caranya? Menghitung bulan Sya'ban. Sehingga orang yang menghitung bulan Sya'ban, orang yang tahu. Kemudian yang kedua, orang yang mengerti kapan itu puasa, kapan itu berbuka. Dia berilmu, maka optimal dengan sendirinya. Belum lagi dia tahu bahwa di bulan Ramadan itu banyak keutamaan. Salah satunya apa? Selain Lailatul Qadar tadi, ya ini baca Quran. Alif lam mim dinilai alif 10, lam 10, mim 10. Maka cuma bulan Ramadan kita boleh targetnya hatam. Kalau bulan lain sahabat membaca 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Maka maksimalkan. Dengan mengerti ini terkena dalil apa? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, hitung-hitungan sama Allah, maka Allah ampunkan dia. Ayat ini mengatakan apa? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah tambahkan ampunan, pahala yang besar. Karena cuma buat orang puasa doang, Allah buatkan pintu yang namanya Ar-Rayyan. Tidak buat yang lain, cuma buat yang puasa. Maka ketika kita tahu ini semua, ya Allah, ini kalau anak nggak maksimal sayang ini. Ya, terfitnahnya kita di negeri ini apa? Karena memang aktivitas justru membludaknya jual beli itu di bulan Ramadan. Sampai ada yang nggak sempet ngaji bulan Ramadan. Antum nggak ngaji? Aduh, nggak sempet ya kan? Oh, kenapa? Yang belanja banyak, begitu katanya. Nggak sempet terawih, coba kan bahaya ya. Nah, kita persiapkan sejak sekarang untuk menggapai itu semua. Apa tadi yang kedua? Tanda-tanda orang bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah media di mana kita beribadah dengan akumulasi nilai 1000 bulan. Suruh banyak memohon ampun, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya, secara umum yang namanya ibadah itu efeknya la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar menjadi orang yang lebih baik ketimbang sebelum bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau diambil kesimpulannya, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah ampunkan orang. Maka orang yang diampuni oleh Allah berbeda dengan orang yang nggak diampuni. Ya, ciri khasnya apa? Ya, ini memiliki hati yang lembut, ya. Orang yang betul-betul tahu hidupnya tercipta untuk beribadah. Seperti begini, Allah mengatakan bahwa orang yang berhaji ya, tidak ada balasan kecuali sorga. Bukan berarti pulang haji terus mati masuk sorga, bukan. Mungkin umurnya masih 10 tahun lagi ke depan. Cuma dikatakan sorga untuknya, dia memiliki karakter penghuni sorga. Adapun tentang dalil berkaitan dengan bintang-bintang seperti berjatuhan, angin tidak berhembus, itu hadisnya sahih secara umum. Tapi bukan mutlak seperti itu. Apalagi sampai melihat yang gaib, ini sudah bohong. Kita belum bahas konsekuensi syahadat. Besoklah kita kaji lebih dalam lagi nanti ya, di beberapa tempat insya Allah ya. Karena ini berkait kesimpulannya di hari Minggu nanti insya Allah hari Ahad ya. Iya, jamaah yang Allah muliakan. Ya, memang Rasul sudah mengatakan, buat kita ini kalau Nabi sudah mengatakan wa makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakhudalahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain. Nabi sudah mengatakan ketika Lailatul Qadar itu tidak hujan. Lailatul Qadar tenang malam tersebut. Bahkan paginya
matahari itu meninggi, terbit seperti baskom, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu alam bishawab, ya, insyaallah. Baik, khalas, khair, insyaallah manfaat kita bisa melanjutkan ba'da subuh dan ba'da maghrib insyaallah besok, ya. Mudah-mudahan ini manfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian, ya. Ya Allah, saya minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah, dan Allah mudah-mudahan menjadikan kita mulia dengan datangnya Ramadan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan Ramadan insyaallah, dan tiap kita diberikan furqan nantinya insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.